Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua, yaitu kita pengenalan daripada Microsoft Word. Nah, tujuan daripada kita mempelajari Microsoft Word dasar ini yaitu setidaknya kita mampu memahami kegunaan fungsi dasar daripada Microsoft Word. Peralatan dan bahan yang dibutuhkan yaitu PC atau komputer atau laptop. Ya. Nah, kalau teori ini saya rasa hanya definisinya saja ya. Nah, Microsoft juga sudah berkembang mulai daripada tahun 1968, kemudian jadi dikembangkan lagi dari 2003, 2007, 2010, 2015, 16, 2017 dan sekarang pada Microsoft 2019. Nah, kita langsung saja praktikum. Nah, poin pertama yang akan kita coba bahas yaitu mengatur kertas terlebih dahulu ya. Tahap pertama silakan dibuka dulu Microsoft Office-nya. Oke, silakan buka Microsoft Office Word. Nah, yang saya gunakan sekarang yaitu Microsoft Office Word 2019. Nah, jika ada yang menggunakan di bawah 2019 tidak masalah, fitur-fiturnya juga sama, hanya kadang-kadang ada sedikit perbedaan. Nah, pilih blank database untuk membuat halaman kerja baru. Nah, di sini berbagai macam fitur, ada menu home, insert, design, layout, reference, my link, review, view, help, dan lain-lain. Nah, ini tidak mungkin kita pelajari semua, hanya beberapa saja pada pertemuan ini, dan pertemuan selanjutnya juga akan kita lanjutkan daripada pertemuan hari ini. Nah, pertemuan kedua untuk Microsoft Word ini yang akan kita coba pertama yaitu mengatur ukuran kertas. Nah, cara mengatur ukuran kertas itu pada menu layout. Pada menu layout, kemudian pilih margin, kemudian pilih custom margin, atau kita juga boleh langsung menekan tombol yang kecil ini ya, page setup untuk layout untuk kertas. Maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini di page layout, page setup tersebut, page setup tersebut ada untuk mengatur margin, ukuran kiri kanannya, kemudian juga ada untuk mengatur paper, kertasnya. Nah, pada pengaturan margin kita juga bisa mengatur ukuran margin top, ukuran atas, left ukuran samping kiri, bottom ukuran bawah, right samping kanan. Nah, juga kita bisa merubah orientasi kertas, bisa portrait, bisa landscape. Nah, portrait ini memanjang ke bawah, sedangkan landscape ini memanjang melebar ke samping. Nah, kita coba saja untuk top sesuai dengan modul. Oke, untuk top kita coba 1.58. Kemudian untuk bottom 1.18. Oke, begini saja. Atau bisa juga kita rubah leftnya 1.58. Kemudian ini juga 1.18. Nah, ini kita berarti mengatur ukuran kertas dengan ini maksudnya 01,58 ini. Kita klik OK dulu ya untuk lebih jelasnya. Nah, perhatikan ini dulu. Nah, ini tadi aturan di sini masih 1 cm. Nah, di sini jarak daripada ukuran kertas semua sampai kemari, tetapi 1 cm itu dari sini sampai ke sini. Nah, itu jarak kertas yang tidak digunakan. Jadi jarak kertas yang digunakan adalah dari mulai sini sampai dengan di sini. Nah,
kemudian karena kita mengatur topnya 1,58, leftnya 1,58 juga, maka di sini nanti akan ada perubahan jarak halaman kerjanya. Ini untuk left right-nya, ini untuk top, di bawahnya ada bottom. Nah, kita coba aja dulu dengan aturan ini, top 1,58, left 1,58, bottom 1,18, right 1,18. Kemudian klik OK. Nah, di sini juga dia sudah bergeser, yang tadinya di sini sekarang sudah berpindah kemari. Itu untuk latihan pertama. Oke, kita lanjut. Kemudian oke. Nah, kita kembali lagi ke halaman tadi. Nah, di sini juga kita bisa, pada menu yang tadi kita bisa mengatur orientasinya ya. Tadi yang untuk yang ini adalah orientasinya portrait. Sekarang kita coba dengan landscape, klik OK. Nah, jadi ukuran kertasnya itu menjadi melebar. Kalau portrait itu dia memanjang ke bawah. Oke, kita kembalikan dia jadi portrait. Nah, kemudian pada paper, nah, kita bisa memilih ukuran kertasnya. Bisa kita gunakan letter, bisa kita gunakan legal. Pada biasanya orang menggunakan letter, atau kita bisa membuat manual ya, dengan ukuran kertasnya berapa inci, lebarnya berapa inci, tinggi kertasnya berapa inci. Nah, jika ada perubahan silakan dipilih dan kemudian OK. Oke. Nah, itu pada latihan pertama. Kemudian pada latihan kedua kita mengatur spasi ya. Nah, spasi garis line and paragraph spacing. Oke, tidaknya ada tulisan yang ingin diberikan, silahkan diketik asal-asal. Setelah ada data yang diketik, blok datanya semua ya, di blok mulai dari sini sampai kemari ya. Itu cara yang paling simple. Atau klik pada posisi awal M, kemudian tekan tombol shift, kemudian arahkan kursor di sini, klik, dia juga akan terblok semua. Cara mengatur lines and paragraph spacing itu pada menu home. Kemudian pada bagian paragraf ini kita bisa memilih line spacingnya. Nah, bisa kita pilih 1, bisa pilih 1,15, bisa kita pilih 1,5. Nah, kita coba pada contoh ini 1,5. Nah, kita untuk mencontohkan saja, ini saya copy. Nah, ini terdapat jarak yang jauh antara, tidak semestinya ya, ini 1,5 tapi ini sepertinya lebih daripada 1,5. Nah, cara mengatur ini menjadi sesuai 1,5 tadi itu perhatikan kembali pada menu layout ya, pada menu layout. Nah, di sini afternya itu 8, sehingga di sini terjadi spasi yang berlebihan, maka di sini ubah menjadi 0 ya. Oke, sorry, di sini kita ubah menjadi 0. Arahkan kursor kemari, klik di sini, kemudian ubah, turunkan nilai PT-nya menjadi 0. Nah, ini jarak spasi 1,5 yang tadi. Oke, pada latihan kedua sudah. Kemudian kita lanjut ke latihan selanjutnya. Kita akan mencoba membuat tabel sederhana ya, tabel sederhana dengan ukuran apa ini? Oh, ini ukuran 3x4 ya. Oke, caranya itu pilih menu insert, nah kemudian pilih tabel,
Nah, di sini jika ukuran tabel yang kita gunakan yaitu ada dalam pilihannya ini maksimalnya yaitu 10 kali 8 ya. Sini tertera ini 10 kali 8. Nah, jika kita membuat tabel yang melebihi daripada ukuran tersebut, kita boleh melakukan insert tabel. Nah, di sini kita bisa membuat jumlah kolomnya berapa, di sini juga kita bisa membuat jumlah barisnya berapa. Nah, pada contoh yang ini kita akan membuat jumlah kolomnya itu adalah 3, kemudian jumlah barisnya adalah 4. Kemudian klik OK. Maka tabel terbuat seperti berikut. Nah, di sini juga kita akan sedikit mempelajari membuat fungsi tag ya. Ini hanya membuat tabel sederhana. Kemudian pada tabel sederhana ini coba dibuat ini input data, di sini fungsi tag, kemudian di sini hasilnya. Nah, misal input data itu adalah belajar Microsoft Word. Jadi untuk lebih cepat saya copy ke bawah. Nah, fungsi tag yang akan kita coba yang pertama bold, yang kemudian italic, kemudian underline. Nah, kalau bold itu maksudnya adalah melakukan menjadi tebal. Klik pada bagian home. Nah, pilih ini tanda B ini, atau dengan menekan tombol Ctrl plus B itu berbarengan. Oke, klik sehingga dia menjadi hitam ditebalkan. Nah, sedangkan italic modelnya sama, kita juga bisa memilih langsung ini yang huruf bergaris miring atau Ctrl plus I. Kemudian yang ini underline, kita bisa memilih di sini underline atau langsung menekan tombol Ctrl U. Ya. Bagaimana jika kita ingin menambahkan satu baris tabel? Cara yang paling mudah yaitu dengan menekan tombol tab pada keyboard, ya. Menekan tombol tab pada keyboard, maka dia akan menambah satu baris. Oke, saya ulangi. Nah, atau dengan cara yang lain, klik kanan, kemudian pilih insert. Nah, pada insert ini, kalau kita pilih ini, dia akan menambahkan kolom di sebelah kirinya. Kalau kita pilih ini, dia akan menambah kolom di sebelah kanannya. Kalau kita klik ini, maka dia akan menambah baris di atasnya. Kalau yang ini, kita akan menambah baris di bawahnya. Karena kita ingin menambahkan baris di bawahnya, maka kita pilih insert row below. Misal inputnya juga tadi ini, kemudian fungsi tagnya yaitu adalah bold plus italic plus underline. Maka ini kita klik semuanya, bold, kemudian italic, kemudian underline. Itu kira-kira untuk pembuatan tabel sederhana. Oke, kita lanjutkan untuk latihan selanjutnya. Kita akan mencoba menginsert picture. Nah, klik menu insert. Tadi kita membahas tabel, di sini juga ada membahas picture, ada juga membahas shape, ada online picture, ada smart art, dan lain-lain. Oke, insert picture. Nah, pilih salah satu gambar yang Anda inginkan. Oke. Nah, berikut gambarnya. Ini adalah, berikan keterangan gambarnya. Ini adalah gambar latihan praktikum pengantar teknologi
masih ya. Nah kemudian coba klik kanan pada gambar, kemudian pilih wrap type, atau kalau di versi Microsoft Office yang lain itu tag wrapping. Nah di sini ada fitur yang diberikan inline with tag, ada square, ada type, ada to, ada top and bottom, ada behind tag, ada in front tag. Nah ini silahkan dicoba semuanya ya, saya hanya mengarahkan. Jika kita pilih ini kira-kira apa yang terjadi, jika kita pilih square apa yang terjadi antara gambar dengan tag, begitu juga dengan yang lain. Silahkan nanti dicoba satu persatu. Oke, untuk latihan selanjutnya kita merubah orientasi kertas ya. Tadi pada sebelumnya kita sudah membahas orientasi kertas, tapi hanya pada dasar ya. Nah di sini ini ada dua halaman ya, page 1 dan page 2. Nah misal pada halaman page pertama saya menggunakan halaman kerja ukuran kertas itu dengan portrait, sedangkan pada halaman kedua yang ini saya akan menggunakan landscape. Itu bagaimana caranya? Nah cara yang paling gampang adalah klik pada atau gini ya, buat halaman menjadi landscape. Nah arahkan kursor pada bagian atas. Nah di atas ini, di atas kalimat ini, arahkan kursornya di atas bagian ini, kemudian pilih layout, kemudian pilih brick, kemudian pilih pick. Oke ya, dia sudah masuk ke halaman selanjutnya. Nah kemudian pada halaman yang ini kita tinggal merubah orientasinya, boleh dari sini langsung atau boleh seperti yang tadi, klik di sini, pilih margin, pilih landscape portrait. Nah di sini sudah oke, sorry kenapa belum berubah ya. Pick brief, next pick dulu ya, kemudian kita pilih next pick. Sorry tadi ya, setelah kita saya ulangi ya. Nah di sini tadi ini masih dengan halaman pertama dan halaman kedua itu masih menggunakan orientasinya portrait ya. Saya ulangi, ini tahapnya yaitu pilih menu layout, kemudian pilih brick, kemudian pilih pick, maka dia akan masuk ke halaman yang baru, halaman 2. Nah halaman 2 ini kita akan coba menjadikan ukurannya landscape, kemudian pilih layout, brick, dan next pick ya. Kemudian pada halaman 2 ini baru kita pilih orientasinya landscape, maka dia akan berubah secara langsung ya. Di sini portrait, sedangkan pada halaman keduanya yaitu menjadi landscape. Oke, terlihat ya antara halaman pertama dan halaman kedua. Begitu juga jika melanjutkan halaman selanjutnya menjadi portrait kembali, langkahnya sama. Oke, saya rasa untuk pertemuan hari ini sampai mengatur atau merubah orientasi kertas. Untuk pertemuan selanjutnya akan kita coba memberi halaman, kemudian membuat daftar isi manual dan otomatis, kemudian membuat daftar gambar dan daftar tabel secara manual dan otomatis. Pada pertemuan selanjutnya lagi kita akan sedikit mencoba mempelajari citation and bibliography dan mailmat jika memungkinkan. Oke, pertemuan hari ini sampai di sini. Nah untuk tugas, pelajari langkah penggunaan tag wrapping dan wrap tag atau wrap tag yang saya jelaskan tadi. Setiap fitur-fiturnya tadi silahkan dicoba semuanya. Kemudian pada pembuatan tabel silahkan coba untuk menggabungkan sel atau kolom.
ya. Jadi ada dua kolom atau dua baris itu digabungkan menjadi satu. Bagaimana caranya? Silakan dipelajari. Kemudian pelajari cara merubah line spacing paragraf itu dari inci menjadi sentimeter. Silakan dipelajari. Oke, pertemuan hari ini sampai di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.